Anda kembali bersama kami di obrolan malam spesial menyambut tahun baru 2023. Saya tadi ada di rooftop di Community Square. Saya turun ke bawah hanya untuk menemui dua orang politisi yang diundang untuk ngobrol malam ini di menuju pergantian tahun 2023. Satu dulunya ini seorang entertainer, ini mungkin senior sekali, senior sekali, nanti saya ditegur nih. Senior, nggak pakai sekali, untuk membawakan acara udah paling jago lah. Tapi sekarang ada di Senayan, satu lagi sosok muda tapi kemudian memilih mengabdikan hidupnya untuk menjadi wakil rakyat. Saya sapa ada Om Farhan, Muhammad Farhan. Apa kabar? Baik. Dan ada Dia Roro. Halo, Selamat malam. Terima kasih udah hadir di obrolan malam. Terima kasih sudah diundang. Oh ya? Jadi kita bisa ngerasain yang namanya tahun baruan di Jakarta seperti apa gitu. Betul banget. Oh biasanya tahun baruan ke luar daerah atau ke luar negeri? Enggak. Saya nggak pernah di Jakarta, biasanya di Tangerang Selatan. Oke, itu jauh sekali ya jarak Jakarta dengan Tangerang Selatan. Ya lumayan lah. Oke, bagi penonton yang di luar Jakarta, itu berbatasan sebenarnya Jakarta dengan Tangerang Selatan ya, dibatasi sama tol lah, bayar beberapa ribu. Tapi saya ngajak Om Farhan dengan dia ngobrol malam ini karena mau nanya soal itu. Om Farhan ini biasanya kalau malam-malam seperti saya ya, beberapa tahun lalu mungkin setiap tahun baru tuh bekerja atau kemudian bisa menikmati hari. Tapi tahun ini dari tahun 2019 ya dipercaya menjadi wakil rakyat atau sebelum 2019 ya 2019. Kenapa kemudian saya tepat nggak nyebut dulu di entertain kemudian belok mengarah ke politik? Itu pilihan hidup? Ada sebuah proses pada saat saya masih menjadi seorang entertainer di mana saya tuh kebetulan aktif juga di beberapa kegiatan bersama dengan LSM gitu. Mulai dari LSM yang pencegahan narkoba, pencegahan HIV/AIDS, sampai masuk ke LSM yang memang mengadvokasi masalah politik, terutama di masalah SDGs, ya Sustainable Development Goals gitu. Nah dari situ sebetulnya sih di luar dunia entertainment saya memang punya kegiatan berpolitik yang walaupun di luar partai politik tapi ya sangat politis. Sangat politis, aktivismenya ada lah, jejak aktivismenya ada lah ya kemudian memilih. Lah. Dulu zaman kuliah sempat demo untuk ikutan demo gitu ya, ikut-ikutan demo. Di mana? Di Bandung? Di Bandung. Untuk meminta pemerintah untuk menghapuskan yang namanya SDSB. Tahu SDSB nggak? Apa itu? SDSB itu adalah sumbangan dana berhadiah sosial. Itu adalah sebuah judi yang pakai kupon itu, lotre. Lotre yang kemudian uangnya dipakai untuk kegiatan sosial. Om Farhan ini kan pembawa acara juga ya. Jadi saya baru dibisikin audionya Om Farhan itu kurang gede di pesawat televisi Indonesia. Boleh nggak dinaikin dikit ininya, mic-nya? Dideketin ini? Nah, kayak gini? Oke. Semoga tadi yang disampaikan oke lah ya, kedengeran. Mudah-mudahan kedengar ya. Kedengeran lah. Kalau dia Roro sendiri, kenapa milih ke politik? Kalau saya lihat tuh di Om ini kayak rajin sekali sekolahnya, sampai ke luar negeri sekolahnya, tapi kemudian balik ke dalam negeri dan memilih jalan hidup. Kalau kita kan banyak banget anak-anak muda ya kerja kantoran, di startup, tapi kenapa politik? Jadi pertama-tama terima kasih banyak undangannya, senang bisa bergabung. Kami yang senang didatangi sama Roro malam ini. Thank you so much, dan pada dasarnya perlu diakui Mbak bahwasanya memang pada dasarnya privilege yang saya miliki gitu ya sebagai anak dari seorang politisi senior dari Partai Golkar, di mana beliau sudah masuk di dunia ini cukup lama ya, sudah hingga tahun 80-an, 1980-an sudah masuk. Maka ketika saya lahir itu ibaratnya sudah lahir di keluarga yang memang berpolitik begitu. Jadi langsung kenal politik gitu ya? Ibaratnya ya. Langsung melek politik ibaratnya seperti itu gitu. Dan beliau waktu itu karena menjabat sebagai anggota DPR juga selama 10 tahun, sering diajak turun Mbak. Jadi baik turun dengan masyarakat seperti apa, lalu kemudian kegiatan-kegiatan beliau seperti apa, hingga akhirnya saya paham betul gitu bahwasanya ternyata pekerjaan seorang wakil rakyat itu seperti ini loh gitu. Tapi di samping itu
karena dulu saya kuliah S2 di Imperial, tadi disampaikan dari luar negeri, tapi akhirnya memilih untuk kembali ke Indonesia, mendirikan sebuah organisasi sebetulnya Mbak, namanya The Indonesian Energy and Environmental Institute. Kita ingin bagaimana caranya dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Concernnya ke lingkungan ya? Kerjasama, yes, lingkungan, energi, kita kerjasama dengan pemerintah. Oleh karena itu dari situ kita belajar gitu bagaimana melaksanakan program-program pemerintah, menjadi tangan panjang pemerintah lah ibaratnya ya untuk masyarakat, di mana akhirnya kita belajar, oh ternyata untuk melakukan perubahan tuh seperti ini loh. Maka akhirnya tertarik ke dunia politik karena saya meyakini bahwa ketika kita berada di dalam sebuah sistem, kita bisa melakukan perubahan yang jauh lebih masif lagi. Mungkin dulu lewat organisasi ini lingkupnya di lingkup kabupaten, ya kan, atau provinsi. Tapi sekarang lingkupnya betul-betul, apalagi di RI di pusat, kita berurusan dengan berbagai macam hal dari Sabang hingga Merauke Mbak. Oke. Gitu. Jadi wakil rakyat memang dipilihnya dari Dapil, kalau Roro itu dari Dapil Jawa Gresik, Timur. Lamongan, ya. Ya Jawa Timur Jawa betul ya. Timur. Kalau Kang Farhan dari Jawa Bandung Barat. Cimahi. Ya Bandung Cimahi, ya betul. Dari Jawa Barat dong ya, dari Jawa Barat. Jadi kalau ditanya anak muda langsung terjun ke politik, Kang Farhan dari jalan-jalan di dunia entertainment, kemudian tadi walaupun sudah diceritakan ada juga geliat-geliat Kegiatan aktivisme politik ya. sebenarnya yang sudah dilakukan. Mau memperjuangkan apa sih, Kang Farhan dulu? Memperjuangkan apa sih? Kalau sekarang sih sebagai anggota DPR RI dari Jawa Barat 1, Bandung Cimahi, ya memperjuangkan Posyandu sama Posbindu aja dulu. Kenapa itu penting? Jadi Posyandu, Posbindu sama PAUD itulah 3 bentuk kegiatan masyarakat yang secara mandiri yang akan sangat menentukan masa depan bangsa kita. PAUD itu akan memberikan dasar-dasar pendidikan dan nilai-nilai kepada anak-anak kecil. Kemudian Posyandu itu akan memberikan dasar-dasar kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan bayi di bawah usia 2 tahun. Jadi tidak ada stunting di Indonesia. Oke. Gitu. Nah itu penting, itu buat masa depan. Sama satu lagi Posbindu, Pos Pembinaan Terpadu. Itu untuk masa depan saya. Karena Posbindu adalah sebuah bentuk layanan mandiri dari masyarakat untuk para lansia. Usia dari 60 tahun. Bentar lagi saya 60. Oh, wah gak ada yang nanya loh. Padahal saya tadinya mau rahasiaan gitu, tapi ya udahlah Gak gak apa-apa. Ketika privasi dibuka dengan sindirnya kan gak masalah ya. Iya. Tapi gak bisa bohong sih, kalau saya harus ke salon untuk bisa mewarnai rambut begini, kalau Om Farhan kayaknya Jadi saya enggak dari sejak umur 45 tahun, salon udah angkat tangan, nggak sanggup lagi menghitamkan rambut saya gitu, karena ditemin berapa hari udah langsung putih lagi, keluar lagi gitu. Tapi banyak Udah, sekali yang kita mau bayar terima aja. mahal, banyak sekali yang mau bayar mahal biar punya warna rambut seperti Om Farhan. Kalau usia di atas 50 tahun bayar mahal nggak cuma supaya rambutnya putih, tapi asal ada rambut aja. Kan kita tahu sekarang lagi musim ya nanam rambut ya nggak sih? Oke, kalau Roro sendiri ditanya, apa sih mau diperjuangkan untuk terjun di politik? Ya jadi alhamdulillah sekarang saya diberi amanah oleh fraksi Partai Golkar untuk berada di Komisi 7 yang meliputi bidang energi, riset, inovasi dan juga industri. Dan sebetulnya dari sebelum saya masuk ya di DPR ini, saya tuh kepingin sekali gimana berperan untuk tadi menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Baik dari segi ekonominya, sosialnya, lingkungannya. Dan kebetulan Komisi 7 saat ini karena kita mengetahui bahwasanya DPR ini kan kolektif kolegial Mbak. Dan alhamdulillah lintas fraksi itu setuju bahwasanya sudah saatnya kita berupaya untuk mengurangi emisi karbon karena itu tanggung jawab negara Indonesia ya untuk memitigasi perubahan iklim. Dan kita juga sudah ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang itu, Perjanjian Paris. Dan oleh karena itu kita sekarang sedang mendorong sebuah kebijakan, kebijakan namanya Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Wow. Dan alhamdulillah ini sudah berproses 2 tahun ini Mbak, dan mudah-mudahan kita sih berharap sekali bisa segera disahkan. Oke. Karena dengan payung hukum ini kita berharap bahwa pengurangan emisi karbon yang targetnya sekarang 32% di tahun 2030 paling tidak bisa terbantu dari sektor energinya. Ya. Karena sektor energi sendiri itu meliputi 30% dari total Cukup besar emisi. ya?
kontribusinya Jadi ya. cukup besar gitu. Nah maka ketika kita melakukan transformasi yang pada dasarnya tidak bisa terjadi begitu saja gitu ya. Tidak bisa sekarang mayoritas dari listrik yang kita nikmati itu 70% sendiri datang dari batu bara. Nggak mungkin besok kita langsung shift gitu kepada energi yang lebih ramah lingkungan atau renewable energy. Butuh proses, tapi kami berharap dengan adanya payung hukum ini kita bisa mempercepat proses itu. Beberapa waktu lalu di obrolan malam saya ngundang beberapa menteri untuk cerita banyak soal KTT G20. Keketuaan presidensi Indonesia kan sebenarnya sangat dipuji ya oleh banyak pihak. Dan salah satunya adalah transisi energi yang kemudian menjadi 3 poin utama ya. Salah satu poin topik utama yang kemudian kita syukuri ada Leaders Declaration di situ. Tapi sama fokus ke transisi energi tadi. Tadi kan mau dorong tuh udah 2 tahun undang-undangnya. Tapi mungkin bisa cerita, berarti sebenarnya Indonesia sendiri jauh sebelum menjadi presiden G20 sudah mulai dong bergeliat untuk kemudian kita mendorong percepatan, ada akselerasi untuk sama-sama yuk kita ajak negara-negara lain, ayo kita pikirkan dunia ini kita butuh untuk transisi energi secepatnya, tidak boleh ditunda gitu ya. Ya itu betul sekali dan kita pada dasarnya karena sudah menyepakati ya dengan perjanjian Paris itu COP21 kan tahun 2015 Mbak dan Undang-Undang nomor 16 ini disahkan di tahun 2016. Jadi 1 tahun setelah atau beberapa bulan bahkan setelah COP itu diselenggarakan di Paris, kita sepakat gitu. Kalau dulu mengurangi emisi karbonnya 29%, sekarang sudah kemarin yang hasil terakhir di Mesir, saya hadir juga, telah ditingkatkan menjadi 30 sekian persen pengurangan emisi karbonnya. Nah maka oleh karena itu Komisi 7 yaitu tadi gitu berkomit dan kembali lagi ya Mbak ya, pada dasarnya awalnya memang tidak menjadi fokus, tapi karena kita yang mungkin suara-suara baru juga ya Mbak ya di dalam sistem ini betul. yang akhirnya memberi influence gitu untuk melakukan sebuah terobosan dan saya bersyukur sekali bahwa bahkan hingga pimpinan-pimpinan Komisi 7 seluruh anggota lah ya bisa dibilang sepakat gitu untuk melakukan perubahan ini. Nah kita berharap bisa segera disahkan itu tadi sih. Dan itu butuh dukungan semua pihak ya, nggak hanya bisa lewat ada undang-undang kemudian diterbitkan kemudian bisa apa tadi serta-merta berubah, tapi butuh dukungan kita semua. Ya. If I can jump into the discussion gitu ya. Sebetulnya pertanyaan besarnya itu adalah serius dikit jadinya. Soalnya ini menyangkut masih masalah lama pemulihan pergantian ekonomi. tahun di waktu Indonesia menyangkut Barat. masalah pemulihan ekonomi, salah satunya adalah supaya kita bisa tumbuh perekonomian di atas 5% adalah konsumsi energi per kapita kita mesti tinggi. Nah, kalau jadi gini kan artinya gini. Konsumsi per kapita energi mesti tinggi. Tapi pada saat bersamaan suplai energi dari batu bara harus turun gitu. Ini kan dua arah yang berlawanan gitu. Apa yang akan terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Apa transisinya yang harus dilakukan? Karena kalau mengharapkan semua dari EBT, energi baru terbarukan, wow gitu kan ya. Apalagi kurang dari 3 tahun lagi ini kita mesti memenuhi yang namanya 32% less emission gitu. 2030 ya? It's a good question. Jadi pada dasarnya apalagi sekarang menuju misalnya Indonesia Emas tahun 2045 gitulah ya. Dengan pertumbuhan ekonomi kalau dari Bappenas kan menyatakan sekitar 6% dan we're headed towards that way. Oleh karena itu kita juga tahu bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang kita berharap akan terjadi, pasti otomatis ada korelasi yang positif terhadap permintaan energinya juga. Seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah maka yang perlu kita lakukan karena kita sudah ada komitmen banyak sekali nih misalnya untuk mengurangi emisi karbon. Oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana caranya untuk diversify energi portfolio kita. Yang tadinya mayoritas batu bara kita harus mulai explore karena potensi energi terbarukan di Indonesia itu sangat amat banyak. Tapi tidak dipungkiri juga untuk bertransisi kita bagaimana untuk memaksimalkan gas juga sebagai sumber energi, lalu kemudian berbagai macam sumber energi terbarukan yang bisa ditemukan di seluruh Indonesia gitu. Jadi karena memang produksi listrik EBT masih sangat mahal ya. Iya. Masih mahal. Baik itu kincir angin ataupun solar. Ya. Dan yang paling menarik di Jawa Barat banyak sekali cerita dapilnya ya. Konflik, bukan dapil saya sih tapi Jawa Barat lah. Konflik tanah atau lahan untuk geotermal. Padahal geotermal tuh bagus banget kan datangnya dari volcano ya, gunung berapi gitu. Tetapi konflik lahan untuk eksploitasi geotermal itu luar biasa di mana di grassroots di masyarakat. Itu jadi gitu.
salah satu yang menghambat lah ya, faktor penghambat juga kalau kita mau ke sana. Iya. Apa namanya, enak ya kalau ngundang narasumbernya juga adalah pembawa acara ya. Jadi, bantuin mikirin pertanyaannya ya. Oke, dari transisi energi kita ke hal lain juga. Soalnya ya. narasumbernya pinter, gue seneng jadinya. Iya seneng ya. Soalnya, Besok ketemu dong nanti di one of the reasons Bang Farhan, kenapa kita mendorong RUU energi baru dan energi terbarukan itu adalah agar bagaimana energi terbarukan ini bisa lebih kompetitif di dalam energi market kita. Saya itu. secara pribadi sangat mendukung RUU tersebut karena Ketua Komisi 7 adalah senior saya. Iya betul. Dan itu sudah Partai pesan dari Nasdem. fraksi bahwa kalian di Badan Legislasi harus menggolkan undang-undang itu gitu. Setidaknya satu fraksi dapat suara. Setidaknya satu fraksi sudah dapat suara ya nanti dukungannya. Fraksi Golkar juga sangat mendukung. Oke, nanti fraksi lain mohon untuk dukungan. Jadi itu menjadi bagian dari komitmen kita karena tadi di KTT G20 juga sudah menjadi poin penting. Hal lain adalah infrastruktur kesehatan, Kang. Tadi Om Farhan kok Kang sih? Om Farhan, pas kan dipanggil Om. Om Farhan. Boleh, Om boleh. Iya, diganti-gantian aja nggak apa-apa ya. Jangan panggil Yayang aja, gue hajar loh. Oke, Om Farhan, salah satu adalah infrastruktur yang dibahas juga di KTT G20 ada infrastruktur kesehatan. Infrastruktur kesehatan, yes. Nyambung lah kita pikirin soal SDM kita tadi, soal kualitas SDM. Kita nggak hanya ada jumlah, ada Indonesia emas bahwa jumlah secara kuantitatif kita punya, ada bonus demografi, tapi berkualitas nggak manusia Indonesia? Itu kan harus dipikirin dari sekarang tuh. Ya, yang paling penting, paling dasar adalah mengenai sanitasi lingkungan. Jadi air minum dan sanitasi lingkungan itu banyak wilayah di Indonesia yang belum terpenuhi. Karena mau kita kasih vitamin sebanyak apapun, obat anti diare sebanyak apapun, kalau sanitasi lingkungannya serta air minumnya masih belum bersih untuk rata-rata kita, maka itu adalah bahaya. Jakarta contohnya, polusi bakteri E. coli yang datang dari kotoran manusia ke air baku di Jakarta itu sudah di atas 30%. Gitu. Oke. Mengerikan, saya di warga Jakarta. Distribusi air bersih yang dilakukan harusnya oleh PDAM di seluruh Indonesia itu kurang di 50%. Karena berbagai macam sebab. Di kota Bandung yang katanya sejuk, dingin, banyak pegunungan, justru di beberapa area yang berada di ketinggian itu nggak ada akses air putih, air bersih sama sekali, sampai mesti dikirim truk air, gitu. Nah, hal ini tentu menimbulkan tantangan besar untuk kita. Nah, tentu saja pada saat bersamaan kita juga mesti menyediakan rumah sakit, layanan puskesmas 24 jam. Saat ini layanan puskesmas 24 jam masih sangat sedikit. Kenapa kita perlu layanan puskesmas 24 jam? Untuk mengurangi antrian ke UGD di rumah sakit. Ya, betul. Gitu. Karena dengan adanya BPJS, maka kita itu sebelum ke rumah sakit harus merujuk dulu ke puskesmas. Tapi kalau puskesmas jam 12 siang udah tutup, saya sakit perut jam 8 malam terus saya mesti rujukan kemana gitu. Iya. Tapi kan momentum pandemi kemarin kemudian memberikan pelajaran banyak hal lah ya. Sangat. Ya. Sekarang juga puskesmas kemudian memegang peranan penting pun saat PPKM udah dicabut. Ya. Ya. Jadi artinya sekarang ini memang kita harus memikirkan sebuah politik anggaran yang berpihak kepada pembangunan infrastruktur kesehatan mendasar, sanitasi lingkungan dan juga air minum, ya. Dan yang ketiga adalah pembangunan puskesmas. Nah, ini semuanya nggak ada di pusat, semuanya ada di provinsi, kota, dan kabupaten. Nah, artinya anggaran atau pengelolaan anggaran di daerah harus sehat. Sekarang kita masih punya masalah beberapa kota dan kabupaten yang APBD-nya minus, bahkan nggak sanggup bayar gaji karyawan. Gimana Serem merhatiin Gimana sektor merhatiin yang lain? Oke. Gitu loh. Itu salah siapa? Salah politisi yang terpilih menjadi kepala daerah nggak mampu karena dia punya popularitas, itu kemudian sih, punya. saya nggak akan nyalahin siapa-siapa. Anggap aja salah saya lah gitu ya. Biar nggak panjang ininya Main apa namanya? aman. Biar nggak panjang Main perdebatan. aman. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa menemukan sebuah formulasi terobosan. Ya. Kan kemarin Pak Jokowi marah-marah. Kenapa? Karena ada ratusan triliun uang daerah ngendon di deposito. Gitu. Sedangkan pemerintah daerah lebih pilih deposito daripada dijadikan berbagai macam proyek. Salah satu hal yang menarik adalah yang juga dikeluhkan contohnya oleh para pengusaha kuliner di Kota Bandung adalah ketika diwajibkan melakukan AMDAL, ya,
dan kemudian perbaikan pengolahan limbah, maka kan pemerintah kemudian menunjuk beberapa konsultannya. Masalahnya adalah konsultan-konsultan tersebut tidak memiliki cukup keahlian untuk bisa mengelola limbah sehingga bisa airnya itu dibuang lagi ke kali dalam keadaan bersih. Jadi artinya apa? Kita memang memiliki banyak masalah di bagaimana kita memiliki kemampuan, artinya skill untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Oke, balik lagi ke literasi ya. Ya literasi. Ya kan? Ya kayak komputer aja, orang pinter komputer di Indonesia banyak. Tetapi operator komputer paling banyak itu ada di India. Bahkan beberapa perusahaan teknologi di Indonesia aja Datengin ngambil orang India. developernya dari India. Datengin dari India. Kita harus, saya ajak Anda untuk Roro dan Om Farhan untuk melihat ke beberapa titik di Indonesia. Sudah ada beberapa tempat. Malam ini kita bisa punya kesempatan untuk menyapa beberapa sahabat saya di beberapa wilayah yang kemudian ini kita bisa sapa dan melihat bagaimana kemeriahan di setiap daerah. Tapi tampaknya kita harus menunggu sejenak. Semoga audio dan videonya bisa berjalan dengan baik. Karena kalau saya di depan saya ini ada orang yang nulis udah live report. Tapi saya diminta untuk gak live report. Ya udahlah biasanya begitu. Tapi kita lanjut ngobrol lah. Farhan, ya nggak apa-apa ya. Kita langsung ngobrol aja ya. Di depan saya ditulisin live report nih. Terus dibilang belum. Ya udahlah ya. Oke. Tolong diperbaiki aja. Oke, Mbak Roro. Saya ngerti perasaan seorang pembawa acara yang tenang aja. Jadi kalau jadi pembawa acara itu tuh gitu, yang di depan kita bilang live report. Kalau di DPR sering nggak terjadi miskomunikasi kayak gitu? Sering nggak terjadi? Kita bikin. Ini bahaya nih. Oke, sebentar. Bener gak itu dibikin miskomunikasi? Bisa jadi, karena gini sebetulnya, kita tuh DPR adalah sebuah lembaga politik. Sehingga apapun yang kita lakukan itu harus mengandung kepentingan. Tapi berarti bukan drama aja kan yang ditujukin di panggung politik di DPR dong. Kadang-kadang drama diperlukan kalau menurut saya sih. Diperlukan dong drama. Tapi jangan sampai kemudian pemirsa berpikir berarti apa yang dibuat marah-marah, berdebat, ngekritik itu berarti hanya dibikin-bikin dong sama anggota DPR. Boleh aja disebut seperti itu nggak apa-apa. Yang paling penting outputnya real. Undang-undangnya nyata, kebijakan yang diambil nyata. Bahwa kemudian banyak yang mengkritik kami sebagai personal, katanya kurang merakyat lah, banyakan dramanya gitu. Nggak apa-apa. Ini bukan saya nyebut loh ya, Om Farhan ya. Oke. Itu kritik terhadap pribadi dan saya nggak keberatan. Bahkan saya seneng kalau di negara kita kelompok politisi yang paling banyak dikritik itu emang harus orang parlemen. Oh gitu, kenapa? Karena hanya ada satu negara yang anggota parlemennya dipuja-puja sama rakyatnya. Oke. Yaitu Korea Utara dan kita nggak mau jadi Korea Utara. Oke. Karena rezimnya otoritarian. Tapi kan memang parlemen itu kan dari kata parle ya. Jadi seharusnya yang paling banyak ngomong tuh sebenarnya adalah anggota DPR bukan rakyat yang kemudian bawel ke wakil rakyatnya. Berarti ada yang salah dong sama wakil rakyatnya. Loh gini, wakil rakyatnya aja dibawelin berarti rakyatnya lebih bawel dong. Dan kita harus mempunyai kewajiban untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di setiap kesempatan yang ada di DPR ya. Oke, Roro ini juga sempat viral waktu lalu ya karena memang bersuara sangat keras yang soal dengan ketika bicara mengenai tupoksi dari Komisi 7 ketika itu. Jadi viral lah, kita lihat lah. Jadi itu artinya, seru sih. Tapi sebagai anak muda, waktu Komisi 7 mau meminta KLH untuk 100% di Komisi 7 kan ya. Iya, tapi gini, poin sudut pandangnya adalah Om Farhan, anak muda biasanya kan banyak banget yang ngeraguin. Itu persepsi ya, itu persepsi. Bahwa kalau ada yang dari dunia hiburan ke politik, wah ini ya jualan popularitas. Ada anak muda yang terjun ke politik, bisa apa nih anak-anak muda. Tapi ternyata ada Roro waktu itu yang sangat kritis, itu membanggakan. Karena dan banyak sekali yang meragukan. Kenapa? Ada banyak lagi anak-anak muda usia di bawah 40 tahun yang jadi anggota DPR RI, galaknya setengah mati. Bener gak Ro? Beneran. Bener, dan alhamdulillah anggota DPR yang muda-muda ini sangat aktif ya Mbak ya. Sangat aktif menyuarakan bukan hanya aspirasi masyarakat tapi juga apa yang menurut mereka penting untuk diperjuangkan demi negara Indonesia bisa berkembang gitu. Karena belum ada beban.
Kenapa belum ada beban? Oh, berarti Om Farhan ini punya beban menjadi anggota Kalau yang DPR. udah di atas usia 50 tahun bebannya banyak. Gitu. Misalnya seperti? kepentingan daerah itu sangat besar. Jadi misalnya nih, saya sebagai anggota DPR RI di Komisi 1 itu mendapatkan akses terhadap kebijakan untuk internet access point yang gratis buat masyarakat. Iya kan? Saya datang ke Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo membeberkan bahwa ternyata mappingnya hanya untuk daerah 3T. Padahal di Kota Bandung yang tidak 3T itu ada juga beberapa blank spot internet. Oh iya, Kota Bandung loh ya. Loh iya. Maka ada kepentingan di pundak saya untuk paling tidak menarik beberapa anggaran untuk pemasangan internet gratis di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kota Bandung loh, gimana Indonesia Barat, Indonesia Timur gitu ya. Iya. Kemudian juga PIP. PIP untuk anak SD, SMP, SMA. Kan lebih dibutuhkan untuk yang ada di Papua, di Nusa Tenggara Timur dan lain-lain. Enggak. Di Jawa Barat, Kota Bandung yang udah segitu majunya aja dan Cimahi yang udah segitu majunya, masih banyak orang-orang yang butuh PIP gitu. Itu kita perjuangkan. Itu yang gak jauh loh dari ibu kota, Ro. Dan itu kepentingan. Oke. Udah itu kepentingannya? Kepentingan dong, kepentingan dapil. Kita konfirmasi kepada narasumber lain. Oke. Gimana, Ro? Penting sih, jadi memang pada dasarnya setiap komisi kan mempunyai ranahnya masing-masing gitu. Jadi misalnya kalau di Komisi 7 kita lebih memikirkan bagaimana negara Indonesia bisa meningkatkan rasio elektrifikasinya misalnya. Terus tadi proporsional daripada energi yang lebih ramah lingkungan seperti apa. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan dapil juga kita perjuangkan gitu. Sebagai wakil rakyat ya kita punya tugas gitu. Agar bagaimana program-program pemerintah itu betul-betul tepat sasaran yang pertama. Dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di daerah gitu kan. Dan yang paling ngerti menurut saya ya bagaimana di lapangan, bagaimana masyarakat kita sebagai wakilnya gitu. Karena kita yang betul-betul turun melihat permasalahannya, lalu kemudian dari situ kita menyuarakan aspirasi yang akhirnya ditranslate menjadi sebuah undang-undang ataupun kita perjuangkan program berdasarkan kebutuhan-kebutuhan di lapangan gitu. Misalnya ada beberapa wilayah yang belum terlistriki. Solusinya apa? Kita koordinasi dengan misalnya Dirjen EBTKE di Kementerian SDM. Bagaimana memperjuangkan agar beberapa wilayah baik itu di daerah pemilihan ataupun di seluruh Indonesia lah ya yang membutuhkan listrik ini bisa betul-betul merasakan gitu. Karena buat kita mungkin listrik ini hal yang lumrah, setiap hari kita punya akses kok gitu. Tapi untuk masyarakat di daerah yang tidak punya akses sama sekali, tentunya sangat amat berdampak terhadap produktivitas mereka setiap harinya kan. Dan berdampak juga dengan bukan hanya produktivitas tapi bagaimana mereka bisa berperan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Urusan itu saja mereka belum dapat gitu ya. Iya, jadi ini sesuatu hal yang sangat amat dibutuhkan gitu. Komoditas yang dibutuhkan dan seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkannya. Jadi perjuangan anggota DPR itu banyak, Mbak. Menyangkut beberapa sektor lah bisa dibilang. Karena kita komisi juga ada 11. Setiap komisi mempunyai tanggung jawabnya masing-masing gitu untuk memperjuangkan berbagai macam isu. Oke. Jadi di tengah narasi-narasi yang negatif ini kita tetap mendengar narasi positif ya dari dua wakil rakyat yang diundang hari ini ya. Iya, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa mengkritik anggota DPR secara personal saya kira wajar dan harus dalam kerangka demokrasi. Yang paling penting adalah bahwa apa yang dihasilkan oleh DPR sebagai sebuah lembaga politik itu real. Real dan berdampak dan kita rasakan juga kalau nggak ada undang-undangnya gimana bisa keluar anggarannya ya kan. RUU EBT, undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang apalagi nih yang lagi rame nih sekarang, undang-undang perlindungan data pribadi, itu teh, ya itulah pokoknya mah itu mah berpengaruh besar sekali. Tapi memang aplikasinya sangat tergantung kepada pemerintahnya. Sumuhun. Saya tahu sumuhun itu artinya iya sangat sopan dalam bahasa. Karena saya kuliah di Bandung. Sedikit lah bisa bahasa. Kamu kuliah di mana? Bisa bahasa. Kuliah di mana? Universitas Pajajaran. Wey, kamu junior saya berarti. Fakultas Hukum. Wah, kamu pinter banget berarti.
Oke, sekarang udah beneran kita bisa live report. Ya, syukurlah saya bisa kembali menyapa. Saya bisa menyapa, bukan kembali. Kalau kembali berarti saya udah menyapa. Baru mau menyapa. Ada sejumlah rekan-rekan yang ada di sejumlah titik. Ada di Jayapura, tepatnya di kantor gubernur. Ada Kakak Mirto Tangke Payung. Coba kita lihat di layar. Nah, dan berikutnya ada juga dari Medan, tepatnya di lapangan Banteng. Ada Panji Satrio. Saya ke Kakak Mirto dulu di Jayapura. Mungkin bisa cerita, kalau saya lihat ini kok biasanya tahun baru itu kan ramai sekali. Tapi kalau saya lihat di layar kok tampak sepi sekali. Di sana memang tidak ada keramaian kah? Atau mungkin doa atau perayaannya seperti apa untuk menyambut tahun 2023 Kakak Mirto? Terima kasih Rizky dan pemirsa. Memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya pada perayaan tahun baru dipusatkan di kantor Gubernur Provinsi Papua atau di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua. Namun untuk tahun ini memang tidak dipusatkan di sini, dan menurut arahan dari Kapolda Provinsi Papua atau Kapolda Papua, semua aktivitas atau kegiatan kembang api dan sebagainya dipusatkan di daerah Pantai Proteka atau di daerah sekitar jembatan Yorteva. Namun demikian, secara kedengaran di sound pemirsa semuanya bahwa memang letupan kembang api sudah mulai terdengar, dan memang kita sudah masuk di waktu Papua, sudah masuk tahun baru. Saya harap di audio diterima oleh pemirsa baik, tapi di audio yang saya terima kurang baik sebenarnya, tapi semoga di pesawat televisi pemirsa baik. Tapi semoga bisa ditangkap pesan yang Anda sampaikan. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu terdengar, tapi saya lihat di belakang Anda memang tidak ada keramaian. Tentu di tahun ini kita diminta untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Mungkin Anda bisa berdoa, Anda bisa mungkin melakukan perayaan-perayaan kecil. Itu kalau di Jayapura. Semoga baik ya audio diterima oleh pemirsa tadi. Kita ke Medan, ada Panji Satrio di lapangan Banteng. Saya lihat berbeda dengan Jayapura. Ada keramaian di belakang Anda, Panji. Mungkin bisa cerita keramaian apa itu? Mungkin dia harus buka masker baru ada audio. Oke, Panji. Panji? Oke, ini bisa Anda saksikan, ini adalah visual ya di lapangan Banteng di Medan. Kita masih menantikan audio kita tersambung dengan baik, karena tentu kita tidak ingin melewatkan kesempatan untuk tahu bagaimana saudara-saudara kita di Medan merayakan pergantian tahun menuju tahun 2023. Iya, PPKM sudah dicabut, tapi pesan Presiden Jokowi adalah kita tetap menaati protokol kesehatan untuk mencegah jangan sampai kemudian terjadi lonjakan kasus COVID-19. Kita bersiap untuk menuju endemi dan menyesuaikan dengan berbagai kebijakan tentu akan disesuaikan. Apakah Panji sudah bisa mendengarkan suara saya dengan baik, dan apakah saya sudah bisa mendengarkan suara saya dengan suara Panji dengan baik, dan terutama pemirsa Panji? Ya Presiden. Baik Presiden, selamat malam. Saya laporkan saat ini saya sedang berada di seputaran lapangan Benteng Medan. Saya ini di Jalan Raden Saleh Medan, tempat di mana Pemkab Medan sendiri menggelar kegiatan malam pergantian tahun 2022-2023. Saat ini pantauan saya di lokasi, antusias warga sangat tinggi untuk mendatangi lokasi yang digelar Pemkab Medan, yakni UMKM, kuliner, dan pesta rakyat. Sejak pukul 19 hingga saat ini, masyarakat sangat antusias berbondong-bondong mendatangi lokasi UMKM. Di lokasi UMKM sendiri, masyarakat bisa menyantap jajanan yang ada di stand-stand lokasi tersebut.
Itu pasti ya. Iya, Panji mungkin Anda bisa cerita kalau Anda masih bisa mendengar suara saya dengan baik. Saya tertarik dengan apa yang ada tenda-tenda saya lihat. Apakah itu stand makanan atau kegiatan seperti apa yang disiapkan di, sorry saya harus koreksi tadi, saya nyebutnya lapangan banteng. Ternyata lapangan benteng. Lapangan banteng itu ada di Jakarta. Lapangan benteng di Medan. Mungkin Anda bisa cerita keramaian di belakang itu tempat kuliner atau seperti apa? Mungkin Anda bisa jelaskan sedikit? Baik, pastian dapat saya jelaskan, tenda-tenda yang di belakang ini merupakan tenda atau stand yang didirikan untuk berbagai macam kuliner. Salah satunya yang ini ada mie, bakso, dan jenis makanan lain-lain yang bisa disantap masyarakat Kota Medan untuk menanti pergantian malam tahun baru di Kota Medan. Kita dapat laporan juga pantauan di lokasi malam pergantian tahun ini dilakukan pengamanan dari tim petugas gabungan, yakni dari personil kepolisian, TNI, Satpol PP, dan dinas perhubungan gitu Christian. Oke, terima kasih Panji. Saya coba untuk terhubung kembali dengan Kakak Mirto Tangke Payung di Jayapura. Tadi kurang terdengar saya sekali apa yang Anda ceritakan, Mirto. Mungkin Anda bisa ceritakan kembali apa yang terjadi atau bagaimana sebenarnya saudara-saudara kita di Jayapura merayakan pergantian tahun menuju tahun 2023. Bisa cerita kembali? Baik Presiden dan pemirsa. Untuk perayaan tahun baru di Papua sendiri, khususnya di kota Jayapura, tahun ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya dirayakan terpusat di kantor Gubernur Provinsi Papua, untuk tahun ini tidak ada satu tempat yang dikhususkan untuk masyarakat berkumpul untuk merayakan pesta ulang tahun atau pesta tahun baru. Masyarakat memilih berkumpul di rumah masing-masing atau memilih berliburan di hotel. Namun memang aktivitas seperti kembang api dan sebagainya itu tetap dilakukan oleh masyarakat di kota Jayapura. Christine. Iya, kalau di beberapa daerah kan Merto ada pusat-pusat kuliner. Kalau tadi kayak di Medan kan ada stand-stand yang disiapkan. Kalau di sana Anda bilang tadi kan banyak memilih tinggal di hotel, tapi juga ada pesta kembang api. Adakah kegiatan misalnya festival kebudayaan atau apa mungkin di wilayah lain di Papua? Mungkin Anda bisa cerita? Kalau di kota Jayapura sendiri, Christine, sampai saat ini informasi yang saya terima memang tidak ada satu tempat keramaian yang dikhususkan baik itu untuk pesta kuliner, baik itu untuk pesta kembang api. Jadi yang mungkin terdengar atau terlihat di belakang saya ini adalah pesta kembang api yang dilakukan oleh masyarakat dari rumah mereka masing-masing gitu, Christine. Aduh, sayang sekali audio terakhir tidak terdengar. Tapi saya sudah menangkap cerita Anda. Terima kasih Mirto Tangke Payung dari Jayapura. Kemudian tadi ada Panji Satrio dari lapangan Benteng Medan, Sumatera Utara sudah cerita mengenai perayaan bagaimana kondisi di sana menuju ke pergantian tahun 2023. Saya lanjut lagi ngobrol dengan Om Farhan dan Roro. Ya. Kita menuju tahun 2023, mesin-mesin partai masing-masing ya, mau dari Nasdem atau dari Golkar tentu sudah mulai menggeliat, dinamika politik kita tetap sudah mulai panas nih kayaknya. Tapi tentu kita tetap berharap iklim demokrasi kita itu kondusif. Itu sama-sama kita sepakat ya Kang Farhan. Jadi mungkin bisa cerita peran dari partai sendiri, mungkin arahan dari internal partai sendiri untuk kita punya strategi tertentu untuk memenangkan pemilu, memenangkan hati rakyat. Semakin banyak kursi yang mau kita dapat, wakil rakyat juga makin banyak. Mungkin capres cawapres, termasuk juga nanti ada kepala-kepala daerah ya, pilkada ya Kang ya, Om ya. Tapi bagaimana komitmen dari Nasdem sendiri? Komitmen Nasdem tentunya adalah tetap memastikan bahwa Nasdem menjadi saluran aspirasi rakyat. Itu udah paling penting. Karena kita ini kan sebagai partai politik punya 3 fungsi mendasar. Satu, memberikan pendidikan politik ya, supaya partisipasi politik masyarakat tetap tinggi. Kedua, itu ikut dalam proses pembangunan dan pemajuan bangsa. Nah, yang ketiga baru kontestasi. Proses 1 dan proses 2 itu sudah berjalan selama sejak 2019 itu menuju ke tahun keempat. Nah, dari tahun keempat ke tahun kelima ini maka kita akan menjalankan fungsi yang ketiga, itu kontestasi. Nah, untuk kontestasi maka partai politik harus berani dan menjadi tugas untuk mengajukan calon-calon terbaiknya.
maka rekrutmen menjadi sangat penting. Memang berbeda dengan Golkar yang sudah sangat mengakar sebagai sebuah partai sehingga kaderisasinya sudah sangat jadi. Partai Nasdem itu baru 10 tahun umurnya, baru ikut 2 kali pemilu mau 3 kali. Jadi kaderisasi masih belum terlalu banyak. Tetapi kita memang melakukan rekrutmen banyak sekali dari kandidat-kandidat yang terbaik. Salah satunya tentu saja kandidat calon presiden. Oke, ya harapan kami sih sebagai rakyat pilihan terbaik ya. Amin. Amin. Oke. Yang menentukan pilihan terbaik tetap rakyat kok. Oke, di ballot nanti, melalui kertas suara nanti. Kalau Roro tadi sudah disebutkan, Golkar adalah salah satu partai tertua memang. Mungkin tadi secara mesin sih sudah sangat teruji oleh waktu dan berbagai dinamika politik. Tapi ada kearahan untuk tadi satu kepentingan kita semua, mau beda warna, beda partai, beda pilihan capres-cawapres, beda wakil rakyat. Tapi satu, kita jaga iklim demokrasi kita di menuju 2024 ini tetap kondusif. Jangan sampai saudaraan kita jadi benci-bencian ya karena beda capres doang nih. Kok sudah langsung disinggung seperti itu ya oleh Mbak Prisian ya. Pada dasarnya kalau dari Partai Golkar sendiri kami berharap ya kalau tagline-nya kan Golkar Indonesia, Indonesia Golkar gitu. Dan kita berharap bahwasanya apapun yang dibutuhkan oleh negara Indonesia demi kemajuannya ke depannya itu dapat kita perjuangkan melalui Partai Golkar. Dan kembali lagi bahwasanya tadi Bang Farhan sudah menyampaikan bahwasanya kaderisasi itu penting sekali dan untuk Golkar sendiri gitu ya, kita memang notabene kan seakan-akan partai tua gitu. Tapi sebetulnya sekarang yang tertarik untuk bergabung di Partai Golkar dari kalangan muda itu semakin meningkat, Mbak. Termasuk Roro ya? Termasuk saya dan kita juga ada Golkar Institute gitu ya, di mana kita melakukan edukasi, sosialisasi kepada anak-anak muda terhadap bagaimana sih itu untuk menduduki berbagai macam posisi yang strategis yang tentunya harus melalui proses politik gitu. Jadi misalnya sebagai kepala daerah ya kan melalui pilkada, lalu kemudian sebagai anggota legislatif baik dari tingkat provinsi atau kabupaten ataupun di pusat gitu ya. Jadi kita mendatangkan berbagai macam narasumber untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda ini agar mereka sebelum bergabung gitu mengetahui oh ternyata posisi ini tuh seperti ini ataupun bahkan untuk menang caranya tuh seperti ini loh misalnya gitu. Jadi edukasi-edukasi inilah yang dilakukan oleh Partai Golkar dengan harapan bahwasanya kualitas daripada SDM-nya yang bergabung di partai ini bisa semakin baik dan mereka juga semakin ready gitu untuk melakukan perubahan dan mudah-mudahan berhasil untuk mencapai posisi-posisi yang cukup strategis. Tidak hanya berhasil mencapai posisi-posisi strategis, tapi ketika dapat posisi strategis itu bisa memberikan yang terbaik buat dampak rakyat. Positif, Di antara kami bertiga kayaknya yang megang jam itu hanya Roro. Roro jam berapa? Mohon maaf, saya bisa lihat? Salah ya saya ya? Oke, jam berapa? Jam 10. Jam 10, oke. Jam 10 kita beda 2 jam dengan Indonesia Timur. Jadi seharusnya tadi dengan Meirto saya ucapkan kita ucapkan selamat tahun baru untuk Selamat tahun baru. Untuk saudara-saudara kita di waktu Indonesia Timur, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, selamat ulang tahun dan negara tetangga kita yang udah ulang tahun duluan yaitu Timor Leste dan Papua Nugini. Oke betul. Oh iya benar ya. Selamat tahun baru. Persis All sekali the best. berbatasan. Iya selamat tahun baru, harapan terbaik buat kita semua. Amin. Waktu Indonesia Tengah sejam lagi kalau gitu. Terakhir, ini pertanyaan paling klasik buat semua orang kalau kita ketemu semua orang, yaitu mengenai resolusi. Singkat aja ya karena durasinya tinggal dikit. Oke, Roro mungkin bisa cerita resolusi personal, terserah mau resolusi soal bangsa dan negara terserah, tapi resolusi tahun 2023 Pak? Kalau buat saya yang penting saya bisa terus-menerus berbuat yang terbaik lah untuk bangsa dengan kapasitas yang saat ini diberi amanah kepada saya sebagai wakil rakyat gitu ya. Tapi di samping itu bagaimana saya juga bisa membalance kehidupan saya baik dari segi kesehatan ya kan, sering olahraga gitu, lebih sering olahraga dan waktu untuk keluarga tentunya, dan tidak lepas juga bagaimana kita bisa full on memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mendekatkan diri dengan masyarakat tentunya. Oke, amin, doakan semoga terwujud. Om Farhan? Saya yang pertama ingin mendoakan kamu sebagai pengantin baru nikah bulan September Thank kemarin. you so much. Ya, baru 3 bulan. Yes. Untuk tahun 2023 honeymoon terus sampai tua. Amin.
Terus saya pengen langsing nih. Oh iya, saya doakan semoga Langsing. kurus. Doakan jadi ya, jangan six kurus, pack. langsing. Oh langsung. Karena gini, kalau berat badannya umur udah ideal, ya? 52, badan langsing, Banyak yang itu aminin loh di beban ke tulang punggung berkurang. Sehingga sakit pinggang jauh berkurang. Itu yang paling penting gitu loh. Makanya Langsing mesti dulu langsing. ya. Harus langsing dulu. ya. Itu yang di Amin. depan, di belakang Ini saya itu langsung diaminkan udah sama semua diaminkan orang banyak yang suara nonton yang- sama kru semua pasti. Ya kan? Yang kedua, dengan badan sehat maka insya Allah kita siap memasuki masa-masa kontestasi politik yang mulai prosesnya mulai bulan Maret April 2023 dan akan mulai kampanye pada akhir Oktober 2023. Wow. Amin. Tetap kita jaga iklim demokrasi kita tetap kondusif Oh iya, ya harus. sama-sama, itu yang menjadi Insya komitmen Allah kita ya. semua insya Allah. Amin. Terima kasih Om Farhan, terima kasih Roro sudah Terima hadir kasih menyempatkan banyak. waktu di momen menuju ke pergantian tahun Selamat tahun baru 2023. Selamat tahun baru early. Dan karena saya selamat harus untuk selamat tahun baru. nyebutnya apa? BTV apa? BTV. Selamat untuk BTV yang sekarang di tahun 2023 ini akan menjadi salah satu berita dengan konten berita dan hiburan yang akan sangat mengedukasi dan menghibur bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, kami punya Amin. komitmen untuk menjaga persatuan. Makanya dikasih depan itu bersatu menginspirasi, itu tagline kami. Bersatu Bersatu menginspirasi. menginspirasi. Bersatu menginspirasi. Terima kasih sekali lagi. Saya akan menemui sahabat-sahabat saya di atas lagi. Saya tuh tadi dari rooftop di gedung ini, lantai Wow. 13 hitungannya. Jadi sekarang setelah saya turun ke bawah ini, semua lantai 13 lagi. Pantesan kamu lebih langsing ya, Iya dong, olahraga terus. tiap hari Om. Olahraga tiap hari. Jadi saya nggak tahu mau resolusi 2023 apa lagi. Oke, bercanda. Terima kasih, kami harus jeda. Usai jeda saya akan temui lagi Adri dan juga Warna dengan suaranya yang tentunya luar biasa. Usai jeda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.